Halo adik-adik kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem Havertz. Ini masuk dalam subbabnya sistem gerak ya. Nah, langsung saja kita lihat sistem Havertz itu apa sih? Nah, sistem Havertz ini merupakan suatu sistem yang nanti akan menyusun jaringan tulang keras ya adik-adik. Jadi proses osifikasi itu tidak lepas dari sistem Havertz. Nah, jadi sebenarnya sistem ini merupakan kesatuan dari sel-sel tulang dan matrik, ini sel-sel tulang keras berarti ya, dan matrik yang akan mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf. Jadi seperti ini, suatu sistem di sini ada pembuluh darah dan saraf. Nah, di sini ada sel-sel tulang, makanya disebut kesatuan sel-sel tulang dan matrik. Oke, ini matrik nanti, yang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf. Oke, nah sekarang kita lihat sistem Havertz tersusun dari yang pertama adalah saluran Havertz ya adik-adik. Sebentar ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan saluran Havertz. Ini bagian tengah. Nah, dia berisi pembuluh darah dan saraf. Oke, ini pembuluh darah. Kemudian akan dikelilingi oleh bagian yang disebut dengan lamela konsentris. Jadi, ini yang bulat-bulat ini adalah lamela. Oke. Nah, di mana nanti lamela konsentris ini akan, dia bergerak dari dalam keluar ya untuk pembentukan tulang nanti. Nah, makanya disebut dengan konsentris karena, berbentuk lingkaran ya konsentris dan dari dalam ke luar. Nah, kemudian ada bagian yang disebut dengan lakuna. Nah, lakuna ini apa? Jadi lakuna merupakan suatu rongga, ini di sini. Oke, suatu rongga di mana tempat terdapatnya osteosit. Jadi osteosit atau sel tulang itu berada di dalam lakuna ya. Ini adalah lakuna, lakuna. Oke. Yang pink di sini lakuna karena di dalamnya nanti terdapat sel tulang ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan kanalikuli. Kanalikuli merupakan saluran. Nah, yang akan menghubungkan lakuna yang satu dengan lakuna yang lainnya. Oke, di sini memang tidak begitu kelihatan, dia seperti serabut-serabut ini yang menghubungkan antara lakuna yang satu dengan lakuna yang lainnya. Nanti apa peranan dari kanalikuli? Oke, kita lihat di sini aja yang lebih jelas. Oke, ini dia kanalikuli, ini seperti serabut-serabut ya, adik-adik, karena dia akan menghubungkan antara lakuna yang satu dengan lakuna yang lainnya, saluran ini. Mengapa dia menghubungkan? Karena dia nanti akan menyuplai, energi untuk pertumbuhan tulang, oke? Bukan energi saja sih, makanan juga ya. Jadi makanan untuk pertumbuhan tulang atau si osteosit, kan di dalam lakuna ada osteosit. Nah, untuk, makanan, suplai makanan dan energi itu yang berfungsi di sana, yang berperan di sana adalah si saluran tadi, kanalikuli. Oke ya, sekarang sebentar kita lihat lagi tadi, ini saluran tengahnya, saluran kanekuli, osteon adalah sel tulang keras yang tersusun dari tadi osteosit yang berada di dalam lakuna ya, ini hitam-hitam ini, osteosit, lakuna yang mengandung osteosit. Nah, sekarang kita lihat sel-sel tulang itu akan dibentuk, ini hanya mengulang kembali tadi bahwa disebut lamela konsentris karena dia tersusun dari dalam keluar secara konsentris ya, makanya disebut lamela, lamela lingkaran, lamela konsentris. Nah, setiap sel tulang akan melingkari pembuluh darah dan sel saraf. Ini tadi yang salurannya, saluran Havertz. Nah, pembuluh darahnya tadi akan bercabang-cabang menuju matrik, karena nanti matrik yang akan berisi kalsium dan fosfor ya adik-adik ya. Nah, nanti yang mengangkutnya adalah pembuluh darah. Sehingga nanti, bisa terjadi proses pertumbuhan tulang atau nanti pengerasan tulang, osifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, nih, nah ini dia si kalau tulang
di sini tulang spons karena matriknya ini berongga, tapi nanti kalau matriknya itu padat, ya tulang kompak ya. Tapi semuanya ini adalah nanti akan menyusun tulang keras. Oke adik-adik, semoga kalian paham mengenai sistem Havertz dan bagian-bagiannya, karena sering juga ditanyakan dalam soal, mana yang merupakan lakuna, di mana osteosit berada, kemudian apa fungsi kanalikuli, dan di mana terdapat pembuluh darah dan pembuluh sarafnya. Itu semua yang merupakan bagian dalam sistem Havertz yang berperan dalam proses tadi penulangan ya, pembentukan tulang. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis dalam kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.